Jangan lupa suker ya, suker. Awas deh. Ya pada umumnya manajemen tuh isinya apa dan fungsinya per itemnya tuh apa itu per itemnya. Terus habis aksesoris satu lemari kan diri ya. Ini maksudnya nggak bisa dilepas ya? Apa itu namanya crossover ini? Makanya gini, maksudku tadi aku tuh dari awal lagi ngomong pembentukan sinyal itu sama aja lah. Kan posisinya kada sama aja. Udah kedengaran sharing. Fungsinya manajemen tuh sebenarnya satu aja sih sebenarnya, untuk pembagian di sistem kita. Apapun speakernya itu kita mengolahnya di manajemen. Manajemen itu ya artinya itu yang memilah-milah dari sistem speaker kita. Yang ada di dalam manajemen itu termasuk crossover. Crossover itu sebenarnya crossover itu kan pembagi frekuensi antara high, mid, low dan sebagainya kan, yang kita tahu crossover. Kemudian suatu speaker itu tanpa ada ada crossover pasif dan aktif kan di situ. Tanpa ada pasif pun dia sudah bisa diolah di manajemen. Itu kalau sistemnya BM. Tapi kalau misalnya ada pasifan di atasnya, otomatis kita mengolah di manajemen tuh lebih simpel di crossovernya. Kalau ada crossovernya tadi itu manajemen itu di dalamnya banyak, jadi kompilasi lah ibaratnya. Karena kalau dulu kan sebelum ada dikeluarkan manajemen itu ya tadi itu crossover, equalizer, ada kompresor yang di analognya. Nah, mungkin bagian ada limiter, ada delay, ada fase juga. Nah, kalau di manajemen ini dia dikumpulkan jadi satu di situ semua. Jadi pada intinya itu manajemen itu buat menyimpelkan prosesor sistem speaker kita. Pada intinya itu. Hanya Pak, jadi yang nggak punya manajemen kalau nggak punya manajemen sebenarnya simple aja sebenarnya. Ya membuat speaker itu pasif. Ya ada pasifnya. Nah terus punya power itu kan ada sistem di situ. Power itu biasanya ada beberapa power yang sudah punya sistem. Paling tidak itu ada high pass, ada low passnya. Biasanya per 30 atau 100 ada. Kalau misalnya high passnya itu ada yang 100. Kalau saya pakai power lokal Pak, gimana Pak? Nggak punya power lokal otomatis harus ada pasif, harus ada manajemen pasif di dalam speakernya. crossover pasif. Crossover pasif. Jadi memainkan cara ngakalinnya terpaksa harus ada equalizer. Semua itu saya alami dari dulu, dari tahun 2097 sampai sekian. Saya itu sudah mengalami yang namanya pakai alat seadanya, itu sudah mengalami sampai membagi sistem itu dari satu equalizer
yang di low-nya dibikinkan Sebelah. iya di sebelah yang sudah mengalami, kita sudah mengalami itu, yang memakai speaker pun speaker yang sistemnya BM yang ada gajahan itu sudah mengalami pakai crossover analog, pakai yang analog juga kita mengalami itu. Ya salah satunya seperti itu, menyiasati lah, kita kan minim peralatan kan. Nah pada intinya tuh manajemen tuh menyimpulkan cara kerja kita untuk mengolah speakernya, mengolah sistem speaker kita itu seperti apa. Karena di situ tadi kalau dijelaskan itu ya mohon maaf berdiri. Oke, siap. Oke. Akhirnya makanya saya tadi mau ngomong dari mixer sistemnya, dari mikrofon lah sinyal audionya kita masuk ke sini, terus dikirim ke equalizer langsung ke crossover. Nah biasanya seperti itu sudah hukumnya seperti itu gitu. Karena ini yang nah setelah itu ada kompresor, ada limiter, ada delay, itu cuman aksesoris saja lagi buat kita pada intinya sebagian itu buat pengamanan speaker supaya satu, kalau misalnya ada fasenya kan speaker kebalik itu akan jadi masalah bagi kita gitu. Kedua untuk pengamanan speaker, kedua buat menghaluskan cara kerja sinyal audio yang dari ini tadi kan, ini kan beda-beda nih, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang lembut dan sebagainya mixer. Paling tidak demikian dulu. Tadi kan sudah dioprak-oprak Ya, tuning. Ada channelnya juga. Biasanya kalau yang manajemen nih ada banyak bedanya nih. TPX. Di BX kalau di BX Drepack PA itu dia langsung nggak bisa kita pindah-pindah lagi channelnya. Langsung routing. Iya, langsung routingnya dari preset langsung. Kalau yang ini masih enak nih kalau bisa ada yang bisa. Jadi bisa dibolak-balik misalnya mau input low-nya di mana, overnya di mana, jadi bisa dibolak-balik, tinggal kita mainkan di konfigurasi aja lagi. Mainkan ya dari preset di konfigurasi sama seperti ini. Pakai ini ya? Pakai yang atas. Yang Mackie. Paling itu mungkin ada pertanyaan lagi. Ada lagi talasnya tadi. Makanya ini menyimpulkan dari Cara ini instalasi. jadi satu sama crossover tadi. Berarti dari mixer Jadinya itu kemana? dari mixer tuh langsung ke input sini aja. Oh langsung. Ke input langsung ini ke power. Ya. Langsung outputnya ke power. Jadi tinggal pembagian aja, misalnya inputnya di sini 2 LR misalnya inputnya, otomatis 2 LR ini jadi kita pembagian sinyal dari frekuensi tinggi sampai frekuensi rendahnya di channel di sini aja Pak. Jadi tinggal kita routing aja mau di mana, misalnya mau low-nya di 1 atau di 56 juga bisa dibalik, bolak-balik gitu. Berarti nggak usah nambah equalizer, nggak usah. Nggak ada lagi equalizer, sudah di dalam Langsung sini, jadi satu. makanya dia 1, 2, 3 itu jadi satu, jadinya Jadi satu. manajemen, jadinya Iya. langsung jadi manajemen. Jadi nggak ada lagi tambahan lain tuh selain manajemen aja. Makin ringkas gitu ya. Ya makin ringkas, memperingkas aja. Jadi kalau bawa mixer itu langsung ke Manajemen langsung. manajemen aja, langsung ke power. Tergantung powernya. Tergantung ini aja, dan ini banyak modelnya nih. Manajemen tuh banyak Iya. modelnya. Kalau Nah. sekarang kan banyak yang Ke murah meriah. Oke. Lagi saya tambah Bik. Masih ada tambahan? Tambahan lagi. Menirin mungkin ada yang ditanyakan. 5 in yang atas, Iya, terus 15 in dan 18. Kira-kira Berapa yang per way? bagus tuh gimana? itu per way ya. Itu main tuwe. Kok tuh way? 3 way. 3 W Berapa tadi yang way? dipakai oleh enggak hidup. Kan hackmitnya kan jadi satu. Ah, Terus Three way. yang bawahnya kan low. ya.
Terus yang 4 biji itu yang di bawahnya itu sub. Nah, itu kan speakernya kan begitu, terus untuk pada crossover intinya pointnya itu gimana? pada intinya itu kita melihat kemampuan speaker satu, melihat kemampuan speakernya satu. Frekuensi respon yang dihasilkan ya kan sudah ada spek lah. Kalau pabrik kan orang bikin speaker ada frekuensi responnya. Untuk nggak mungkin kan high-nya frekuensi responnya tuh dari 3 kilo sampai ke atas sampai 20 kilo kita taruh di 100 ke bawah, nggak mungkin kan. Ya artinya kita sudah harus mengenal itu, Harus mengenali alatnya dulu. Nggak mungkin kita ya itu tadi kita balik seperti itu kan. Nah. Frekuensi responnya, terus kemampuan tadi frekuensi respon itu ya itu tadi kemampuan titik terendahnya berapa, titik tertingginya berapa. Jadi kalau ditanyain speaker ini nggak tahu. saya pasti nggak tahu karena saya konfigurasinya belum tahu ini berapa. Yang tadi high sama mid-nya apakah digabung atau dipisah, terus mid low-nya seberapa, low-nya berapa, terus subwoofer-nya berapa kemampuannya. Yang pasti jarang woofer subwoofer itu yang paling rendah, kalau sampai 20 Hz itu jarang. Yang paling batasan ditanyakan ini frekuensi sub itu berapa sampai berapa, frekuensi low itu berapa sampai berapa. oh itu Nah, frekuensi mid itu Iya, berapa sampai ya tadi berapa, komponen- idealnya. ya Angka tadi itu jadi kayak ini. berapa Kalau sampai pada berapa. umumnya kita itu tahunya three way, Iya. ya kan, high mid low gitu aja. High mid low itu nggak tahu kita low-nya itu low seberapa sampai berapa kan nggak tahu. High mid-nya juga mid low-nya mid low-nya juga kita belum tahu kan berapa. Tapi pada umumnya frekuensi respon itu kalau dari high itu dari atas 16 kilo ya. Kalau 20 kilo tuh jarang. Ya, Tikus yang dengar. paling 16 sampai 3 kilo. Terus 3 kilo kalau mid tuh 3 kilo, terus ke bawahnya ke 700. Biasanya 700 lagi ada mid low itu 700 ke bawah ke 300. Habis itu 300 low 300 sampai 100 ya. Setelah itu 100 ke bawah itu sub sudah. Ya pada umumnya yang saya tahu ya itu kan makanya ringnya tadi itu tergantung kemampuan dari speaker komponen tadi. Komponen dengan box. Iya, komponen. Speaker yang 10 Ya, ulang itu. box Iya. juga juga menentukan. Cara menentukan respon speaker 10 yang di speaker yang di 10 ulang. Respon pasti beda. 10 pasti beda respon. Generator signal Jadi satu ini 250. kalau ada yang DM cuman high off, intinya itu yang mana kalau ada itu kan nggak bisa misah, nggak bisa tahu perpisahannya. Bisa. Karena dia ada 6 pin itu. Berapa tuh? 300. Nah, ini LPF-nya ini bekerja di 325. Kalau mau aman lagi digeser ke 400, nggak apa-apa. Nah, tapi cross point-nya kita tentukan di 350 aja lah. 350 untuk APF-nya ya, Nok. Terus LPF-nya di 11 atau 12. 11 kilo. 11 kilo. Kilo ya? Kilo mulai Mulai ini tadi. mulai 65. APF-nya.
Berarti untuk lo HPF-nya di 500, LPF-nya di 500, terus HPF-nya di 250 tadi. Nah, di sini ya naiknya. Berapa? Mulai turun. Naik lagi. Turun di sini. Responnya sampai sini lah 60-an lah. Responnya sampai 60, 65 lah. Nah, di sini nah begitu ini sudah 65. Nah, berarti untuk lo responnya HPF-nya di 80, LPF-nya sesuai yang tadi adalah berapa tadi? 350, 325 bisa 320 kan, 320 atau 25 sampai 350 sampai 400 nggak apa-apa. Sap. Pusatnya jadi satu nih. Dari 16 kilo terus ke bawah sampai misalnya high-nya mencapai 1 kilo. Direspon cross point yang punya mid ternyata ketemunya di 3 kilo ke atas. Apa kekurangan dan kelebihannya mereka dua itu kan selisih, nggak ketemunya itu berlewatan gitu pada saat Loh, diambil jalan tengah rujuk bisa lah itu. Cari jalan tikus.